Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Ruby Salam sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 12, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Di sini kita akan melakukan fokus group discussion yang berjudul dengan nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum. Nah, di sini kita akan menyampaikan sudut pandang atau argumen yang dimiliki teman-teman semua. Nah, untuk itu pada fokus group discussion akan kita mulai pada 1, 2, 3 kepada teman-teman yang ingin menyampaikan argumen atau pendapat mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum, boleh di raise hand dan perkenalkan nama, NIM maupun jurusan. Langsung saja. Baik, kalau begitu langsung ke yang pertama, kepada Adinda Mustika Sari, mohon diberikan pandangannya mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum. Sebelumnya, saya izin off-cam ya, Den. Karena jaringannya agak nggak jelas kalau on-cam. Baik. Oke. Menurut saya, dalam nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum, terutama seperti saya mendapatkan tugas berdasarkan nilai-nilai Pancasila sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kan pemilihan umum itu harus adil gitu kan, beradab dan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, menurut saya pada masa Orde Baru dan pasca reformasi itu ada perbedaan. Karena sistem pemilihan pada masa Orde Baru itu memakai atau menggunakan sistem pemilihan tertutup gitu, sedangkan pada masa pasca reformasi itu menggunakan sistem pemilihan terbuka. Jadi nilai-nilai keadilan dan keberadaban pada masa Orde Baru itu menurut saya belum terrealisasi. Itu keputusan dari Presiden dan keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pada pasca reformasi, setelah melakukan revisi beberapa undang-undang, mereka itu melakukan sistem terbuka. Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat. Rakyatnya berpartisipasi. Menurut saya, nilai-nilai Pancasila pada sila kedua pada masa Orde Baru itu belum terterapkan, sedangkan pada pasca reformasi itu mulai terjalankan. Begitu, Den. Baik, terima kasih kepada Adinda atas pandangannya. Lanjut kepada Amadea. Kepada Amadea, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Amadea Gabriela Jessica Matanda dengan NIM 2108055020 dari Biologi. Menurut pendapat saya, yang mencolok dari nilai Pancasila yang diterapkan ke pemilihan umum yaitu sila 5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semua kalangan, semua rakyat Indonesia, mulai dari yang baru mendapatkan KTP atau yang sudah tua atau yang usia dewasa, memiliki kesempatan untuk memilih sendiri pemimpinnya, di mana itu berarti terrealisasi oleh Pancasila yang kelima tadi, bersikap adil bagi seluruh tingkatan masyarakat di Indonesia. Itu aja dan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amadea yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya kepada Amsal Saragih, belum tempat dipersilahkan. Ya, izin menanggapi, Den. Jadi, Baik. suaranya udah ada? Baik, sudah terdengar.
Jadi kalau menurut saya nilai-nilai Pancasila sama seperti Ahmadiyah tadi, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah diterapkan atau terrealisasikan, di mana salah satu syarat untuk mengikuti pemilu itu kan memiliki KTP. Jadi jika di daerah saya sendiri, saya ambil contoh, semua yang sudah memiliki KTP atau cukup umurnya sudah diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang dia ingin pilih tanpa tekanan dari pihak manapun. Jadi dari saya pribadi, menurut saya sudah terrealisasikan dengan nilai sila kelima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amsal atas pandangannya. Selanjutnya kepada Andreas Papede, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jika tidak ada, lanjut kepada Angelin Novelpira. Kepada Angelin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Angelina Novelpira Vega Buru Sembiring dengan NIM 210903118. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya berpendapat bahwa nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum itu telah terrealisasikan dalam sila Pancasila yang keempat, di mana pada saat pemilihan umum itu di masa Orde Baru, nilai-nilainya itu belum bisa dikatakan demokrasi dan bebas. Sistem pemilihan dan hasil suara tidak dijamin dan tertutup, serta pemerintahan yang tidak menerima kritik dan partisipasi rakyat sehingga bertentangan dengan sila keempat. Ditambah dengan kampanye partai Golkar yang menyatakan bahwa menentang Golkar sama dengan menentang pemerintah. Sila keempat itu yang saya rasa berkaitan dengan nilai Pancasila penerapan pemilihan umum. Terima kasih, Denny. Baik, terima kasih kepada Angelin atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Angeles Yapudan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Dan, terima kasih. Nah, jadi saya juga sedikit mau menyinggung apa yang seperti dijelaskan sama Angelin tadi. Nah, jadi pemilu itu harus sesuai dengan sila keempat, di mana sila keempat itu merealisasikan bahwa pemilu itu harus melindungi serta menjamin hak setiap individu untuk memilih maupun dipilih. Sebagai pemimpin serta perwakilan di lembaga-lembaga negara, haruslah kita menerapkan sila keempat ini dalam penerapan proses pemilihan umum. Nah, jadi kalau misalnya pemilu tidak didasarkan dengan sila-sila yang ada di Pancasila ini, maka pemilu yang bakalan kita lakukan nanti atau yang akan terlaksanakan nanti pasti bakalan nggak kayak mana ya, dia dibilang nggak bakalan berjalan dengan lancar. Jadi haruslah pemilu itu berdasarkan dengan sila-sila Pancasila seperti yang disebutkan oleh teman-teman kita tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Den. Baik, terima kasih kepada Angelis atas argumennya. Lanjut kepada Angelita, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Menurut saya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum itu sudah cukup baik karena juga telah karena selama Orde Baru ini kita juga telah melihat bahwa dalam pemilu itu kita ada nengok terutama sila keempat dan sila kelima. Yaitu kalau sila keempat kan pemimpin kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kita pemilihan umum, kita memberikan suara satu per orang untuk bagi orang yang sudah dianggap dewasa dan telah memiliki KTP, berarti itu udah adil karena seperti permusyawaratan itu suara terbesar itu yang terpilih seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi itu sudah cukup baik untuk dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemilu itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angelita. Selanjutnya kepada Anjeli Wardasi Tanggang, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, dan perkenalkan nama saya Anjeli Wardasi Tanggang dari Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan. Baik, menurut saya nilai-nilai Pancasila dalam
dalam pemilihan umum itu sudah diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru dan reformasi sesuai dengan Pancasila yang keempat dan kelima. Karena semua rakyat sudah bisa memilih pemimpin dan menyuarakan suaranya. Baik, sekian Den. Terima kasih. Baik, terima kasih Anjeli. Selanjutnya kepada Aprilio Ginting, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Den. Perkenalkan, nama saya Aprilio Suranta Ginting, saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, menurut saya nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum itu sangat efisien. Karena kita bisa dapat lihat di Pancasila itu sila keempat, pemusyawaratan yang merata. Contohnya kita pemilu, kita bisa bebas memilih siapa aja sesuai kehendak hati kita. Pada saat di kelas juga kita bisa memilih ketua kelas sesuai dengan kehendak hati kita, dengan menyuarakan suara kita, aspirasi kita. Jadi menurut saya sila keempat sangat efisien. Terima kasih, Den. Baik, dari Aprilio, terima kasih atas sarannya. Selanjutnya untuk Asrul Yusuf, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Asrul Yusuf Pasarebo. Dari nilai-nilai Pancasila dalam penerapan pemilihan umum, menurut saya dalam pemilu demokrasi anggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara yang terwujud melalui penerapan suatu sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dan dalam demokrasi Pancasila seperti Indonesia, pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditentukan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Asrul. Selanjutnya kepada Aulia Wulandari, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, menurut saya jadi pemilihan umum merupakan bentuk dari demokrasi. Jadi keberadaan demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Indonesia sebagai negara hukum. Jadi sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip negara hukum, maka seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya kepada Bella, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, menurut pendapat saya, bahwasanya pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang saat ini paling efektif untuk mengikuti serta jutaan rakyat untuk menyalurkan pendapat atau aspirasi dalam menentukan pemilihan maupun perwakilan yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif. Nah, di dalam mengimplementasikan sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum yang mendepankan kekuatan modal pencitraan serta tindakan menyimpang sudah saatnya untuk ditinggalkan. Demokrasi Pancasila bukanlah pemilihan umum yang menggunakan persaingan pemaksaan dengan kekuatan modal dan kekuatan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Boy Bajamaro, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Menurut saya mengambil pandangan dari sila kelima dalam pemilihan umum. Menurut saya belum sepenuhnya terrealisasi. Karena keadilan sosial di Indonesia juga belum sepenuhnya dilakukan dengan baik dan benar. Keadilan sosial di Indonesia terhadap pemilu juga memilih orang tertentu. Kayak semisal kalau pemilihan umum gitu kayak harusnya adil, tapi kan kadang beberapa orang itu nggak jujur, licik, ataupun bohong. Pemilihan umum ada juga beberapa yang ngasih uang seperti yang bisa dibilang kayak disuap agar mereka dipilih. Menurut saya belum sepenuhnya baik dan benar.